gimana kabarnya? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Meskipun di masa pandemi, kita harus tetap semangat ya. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, Ibu akan menyampaikan mengenai kontrak belajar mata pelajaran PPKN di bab 6 yang memuat materi memperkuat komitmen kebangsaan. Langsung saja kita bahas mengenai kontrak belajar yang pertama, yaitu tentang materi. Di materi ini, di bab 6, kita akan membahas 4 sub pembahasan. Yang kedua, berkaitan dengan kalender pendidikan. Di minggu keempat bulan April, harapannya materi kita di bab 6 itu akan selesai. Di minggu ke-1 bulan Mei, kita akan mengadakan ulangan harian. Di minggu keempatnya nanti kita akan latihan soal untuk memperdalam dan mempersiapkan penilaian akhir tahun. Dan di minggu pertama bulan Juni, kalian akan mengikuti penilaian akhir tahun. Yang ketiga, berkaitan dengan penilaian. Untuk mata pelajaran PPKN, nanti akan ada penilaian sikap spiritual, ada penilaian sikap sosial, ada penilaian pengetahuan. Ini diambil dari nilai tugas, ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun. Dan yang terakhir itu ada penilaian keterampilan. Penilaian ini diambil dari proyek kewarganegaraan. Cakupan materi pada bab 5 memuat materi yang pertama, yaitu mengenai semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Yang kedua, memuat materi bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan. Yang ketiga, memuat materi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, memuat materi mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Kita bahas yang pertama, mengenai materi semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang lahir dan juga bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas, baik lahir maupun batin, mental dan materi. Serta bangsa Indonesia juga mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Hingga sisa-sisa kemegahan dari kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi ini sirna, hancur tanpa sisa. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentan waktu yang sangat panjang, dimulai sejak zaman prasejarah. Hal ini berdasarkan penemuan manusia Jawa. Nah, secara geologi, wilayah Nusantara atau Indonesia ini merupakan pertemuan antar 3 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pada abad ke-4 hingga ke-7, di wilayah Jawa Barat dan juga wilayah Kalimantan terdapat kerajaan Hindia Buddha, yaitu kerajaan Tarumanegara dan juga kerajaan Kutai, yang dilanjut dengan adanya kerajaan Sunda sampai pada abad ke-16. Selanjutnya, pada abad ke-7 hingga ke-14 muncul sebuah kerajaan Buddha yang bernama Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera yang beribu kota di Palembang. Pada puncak kerajaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan juga semenanjung Melayu. Selanjutnya, pada abad ke-14 menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, yaitu adanya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini sangat terkenal dengan
Mahapatinya yang bernama Gajah Mada, di mana Gajah Mada ini pernah bersumpah, terkenal dengan sumpah Palapa, bahwasanya Gajah Mada tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara ini bersatu. Akhirnya Majapati Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya itu adalah wilayah Indonesia beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sebuah sejarah awal dari pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air Indonesia. Jadi, dahulu sebutan Nusantara ini itu diberikan oleh seseorang pujangga pada masa kerajaan Majapahit. Lalu kemudian di masa penjajahan Belanda, sebutan Nusantara ini dirubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda. Kerajaan Majapahit sendiri merupakan cikal bakal negara Indonesia. Majapahit ini sebetulnya adalah kerajaan yang sangat besar dan berjaya pada masa pemerintahan Mahapati Gajah Mada tadi. Akan tetapi, Mahapati Gajah Mada wafat sekitar tahun 1360-an. Nah, sumpah Palapa yang tadi dinyatakan oleh Gajah Mada merupakan bukti dari semangat yang kuat untuk mencapai cita-cita pribadi maupun cita-cita kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Dari sejarah Nusantara yang tadi sudah kita bahas, mari kita kupas tentang apa itu arti dari semangat komitmen pendiri negara. Semangat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata semangat adalah kekuatan, kemauan, gairah untuk bekerja dan berjuang. Jadi, semangat ini memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Sedangkan untuk arti dari komitmen, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen itu adalah perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu serta bertanggung jawab terhadap perjanjian tersebut. Untuk selanjutnya, mari kita bahas mengenai semangat dan komitmen dari para pendiri negara. Yang pertama, ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno ini biasa dipanggil dengan Bung Karno. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat beliau tinggal di Surabaya dan tinggal bersama di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau adalah politisi atau kawan pendiri dari syariat Islam. Kemudian Insinyur Soekarno melanjutkan sekolahnya di HBS. Saat belajar di HBS, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus dari HBS di tahun 1920, Soekarno pindah ke Bandung dan melanjutkan ke THS atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB. Perjuangan Soekarno didasari oleh semangat dan juga komitmennya akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisir. Maka, bersama teman-temannya, Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Nasional Indonesia atau disingkat dengan PNI.
Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap pada tanggal 30 Desember 1929. Soekarno dijebloskan di penjara Banceu di Bandung. Di penjara Banceu, Insinyur Soekarno mendekam selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Soekarno yang menjabat sebagai ketua PNI dijebloskan ke penjara Banceu bersama rekan satu pergerakannya. Saat di penjara, Soekarno menempatkan sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 kali 1,5 meter dan hanya berisi kasur lipat, juga toilet non-permanen. Ruangan ini sangat pengap dan juga gelap dalam penjara, tetapi tidak meruntuhkan semangat dan juga komitmen dari Insinyur Soekarno untuk terus berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1930, Insinyur Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin yang ada di Bandung. Soekarno kembali harus merasakan lembabnya salah satu sel dari 552 sel yang ada di Sukamiskin. Setelah keluar dari penjara, ia kemudian bergabung dengan Partai Partindo karena ia sebenarnya sudah tidak memiliki partai lagi. Lalu Soekarno kemudian didaulat sebagai pemimpin Partindo, tetapi ia kemudian ditangkap oleh Belanda dan kemudian diasingkan di Flores, dan 4 tahun kemudian ia dibuang ke Bengkulu dan dibebaskan pada tahun 1942 menjelang kedatangan penjajah Jepang. Meskipun pernah dipenjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan, tidak membuat semangat dan tekad Soekarno ini surut. Komitmen untuk hidup berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Bagi Soekarno, penderitaan ini dianggap sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik lagi. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat pada tanggal 14 Maret 1980. Muhammad Hatta merupakan organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan menjadi wakil presiden pertama kali di Indonesia. Di tahun 1916, kiprahnya dalam bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumatranan Pun. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam yang ada di Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalis India yang bernama Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama Nasir Ali dan Abdul Majid Jojo Diningrat, sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Fire. Selanjutnya di tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia di bulan September 1932. Hatta berjumpa dengan Soekarno untuk pertama kalinya. Hatta dan juga Soekarno berjuang bersama membela tanah air. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan di Flores. Aksi ini menuai reaksi keras pada Muhammad Hatta. Lalu ia menuliskan sebuah
karya mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta, pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatiannya pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pemimpin partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Termasuk Muhammad Hatta ikut serta dalam pengasingan tersebut. Setelah 8 tahun diasingkan, Muhammad Hatta dan juga Syahir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1948. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Syahir dibawa ke Jakarta. Lalu setelah agresi militer yang kedua, pada tanggal 19 Desember 1948, Insinyur Soekarno dan juga Hatta ditangkap serta diasingkan di Giri, Sasana, Manumbi di Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Pada tanggal 14 Maret 1980, Muhammad Hatta wafat di Rumah Sakit Daerah Dr. Cipto Mangunkusumo karena perjuangannya bagi Republik Indonesia yang sangat besar. Maka Muhammad Hatta mendapatkan sebuah anugerah tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara merdeka dan sejajar dengan negara lain yang ada di dunia. Nah, salah satu dari pendiri negara yang memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik yaitu ada Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan juga ada Mahapati Gajah Mada di masa lampau. Sekian materi kita hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian bisa bertanya di WA atau bisa mengirimkan email di email yang tertera di layar kalian. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Terima kasih.